min Sya'ban fala suma hatta Ramadan. Ada berpendapat dalam sebuah keterangan jika udah nisfu Sya'ban tidak boleh puasa sampai Ramadan. Jadi udah nisfu Sya'ban nih tanggal 16 ke sana tidak boleh puasa, makruh ya, kecuali kalau memang ada hajat atau mungkin dia punya qada ya. Belum bayar hutang kemarin ini seminggu, sekarang segera dibayar ya. Nah, belum juga sempatnya tiba-tiba udah nisfu Sya'ban ke sana. Ya enggak apa-apa itu sebab ada musababnya, sebab qada ya. Atau sebab nazar ya. Atau mungkin dia udah istiqomah Senin Kemis pas kena di nisfu Sya'ban ke sana karena Senin Kemis juga enggak apa-apa ya. Nah, jadi yang tidak boleh itu yang sengaja niat puasa di nisfu Sya'ban ke sana ya. Makruh ya. Puasa masyhurul haram min al-fadhil. Jadi ada puasa-puasa yang bulanan. Tadi puasa tahunan yaitu bulan Muharram ya, tanggal 10 Asyura, terus Dzulhijjah Arafah dan 10 pertama di bulan haji ya. Itu juga termasuk bulan ya kan, Rajab dan Sya'ban itu yang tahunan. Juga ada puasa bulanan, itu yang memiliki fadilah di antaranya adalah yaitu Ayyamul Bid ya, di hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 ya. Jadi di akhir bulan 27, 28, 29 atau 30 barangkali kalau 30 hari ya. Kecuali kalau di bulan haji tanggal 13-nya jatuh di hari Tasyrik. Nah, bagaimana puasanya nih? Itu dioper tanggal 16, 14, 15, 16 Ayyamul Bidnya ya. Sebab 13-nya jatuh di hari Tasyrik, tidak berpuasa ya. Itu yang puasa tiap bulanan, setiap bulan ada puasa sunnah itu 3 awal, 3 pertengahan, 3 di akhir. Puasa masyhurul haram min fadail wa hiya Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Muharram Rajab wa idun fardun wa salasun saradun. Jadi 4 bulan Muharram ini dari mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram ini 3 bulan berturut-turut ya. Yang satu lagi ini terpisah Rajab. Nah, ini 4 bulan yang dimuliakan ya. Jadi awal bulan jatuh di bulan Muharram, awal tahun maksudnya, awal tahun jatuh di Muharram, akhir tahun di bulan Dzulhijjah ya, tengah tahun di bulan Rajab. Ini mengkifarati dosa setahun. Awal tahun ada di bulan Muharram, tengah tahun di bulan Rajab, akhir tahun di bulan Dzulhijjah ya. Dzulqa'dah itu kalau di sini bulan hafid namanya. Bulan hafid. Kalau di sini orang-orang sini sekarang itu hajatan bulan hafid pada enggak mau. Bilangnya bulan hafid. Bilangnya bulan Dzulqa'dah mah. Nah, bulan Muharram itu yang dimuliakan. Barangkali silakan ada tanya dulu. Wah, silakan. Penanggalan haji hijriyah ngambilnya. Jadi pas mau Ayyamul Bid ini hari-hari purnama, berarti bulan terang bulan. Berarti tanggal 13 hijriyah ya, 13, 14, 15. Masih bukan ya, ngambil bulan hijriyah kita tahu tanggal hijriyah biar enggak kelewatan ya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 9 ya. 9 Hijriyah 9, 10, 11, 12, 13. Nah itu Ayyamul Bid di situ jatuhnya. Yang bilang bulan Hijriyah, nanti Ayyamul Aswad pun akhir bulan ya Hijriyah. Berarti tanggal 27, 28, 29. Wa ammal ayyamul fadilah fil asbu wa ammal ayyamul fadilah anapun dina-dina yang fadilah yang istimewa fi asbu'in dalam 1 minggu payamul Isnin wal Khamis wal Jumat. Ada yang hari-hari dalam 1 minggu 3 hari yaitu Senin, Kamis dan Jumat. Nah, sini ada Jumatnya, ada 3 hari. Nah, kadang-kadang Senin Kamis doang biasanya. Ini ada Jumatnya. Wastahabu fiha siyamu wa taqsirul khairati litadufil ujuriha. Ya. Disunahkan ya, puasa di hari-hari tadi Senin, Kamis, Jumat. Di sini adalah banyak-banyak kebaikan, dilipat gandakannya pahala-pahala kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kana taharra shaumul Isnin wal Khamis.
Nabi puasa Senin Kamis li annahuma qala innahuma yaumani turadu fihima al amalu, karena hari Senin Kamis adalah hari diperlihatkannya buku amal. Jadi buku amal itu diperlihatkan di hari Senin dan Kamis. Fahabu ayyuradu amali wa nasimun, maka Nabi suka, ya, sangat senang kalau diperlihatkan buku amalnya keadaan posisi puasa. Jadi Senin Kamis adalah puasa, itu adalah di hari itu, di hari Senin Kamis, di hari diperlihatkan buku amal kita. Suma ayatu radun ala wa fahima amal asbu ijmalan, jadi di hari ini di buku amal mingguan. Buku amal mingguan disetorkannya itu Senin dan Kamis gitu ya. Ayu rada amali wa ana qaribun min zamani shaumil ana arda badal ghurub wa faidatul ardi idharul adli. Jadi mendekati ke maghrib, jadi malam Jumat berarti ya. Ada orang berpendapat kata malam Jumat diperlihatkan buku amal ya. Jadi Kamis malam Jumat gitu ya. Kamis malam Jumat ini adalah waktu buku amal diperlihatkan yang mingguan gitu ya. Ada mingguan, ada yang tahunan gitu kan. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayami turadu alallahi imal alim ijmalatul nisfi, juga ada buku-buku amal yang diperlihatkan di malam nisfu Sa'ban, yaitu juga Lailatul Qadar. Jadi ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan. Maka di buku di hari-hari tertentu, hari yang istimewa, maka Nabi suka karena pada hari itu beliau puasa. Patok puru dunub asbu'in bisawmi Isnin wa Khamis wa Jum'ah. Maka puasa Senin, Kamis dan Jumat ini menghapus dosa 1 minggu. Wa tughfiru dunubi syahri bi yaumil awwal min syahri wa yaumil awsati wa yaumil akhiri. Juga mengkiprati dosa 1 bulan dengan puasa awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari di akhir. Itu berarti 9 hari awal, 3 pertengahan, 3 akhir, 3. Ini menghapus dosa 1 bulan. Wasama syuri amat groti atit tatakarrara pisana. Dan juga ada yang bolak-balik tahunan, yaitu ada juga di bulan Syawal, itu 6 hari setelah bulan Syawal pertama, 6 hari pertama ya. Walaupun ada berpendapat boleh selama di bulan Syawal, walaupun tidak mutasil. Artinya hari Lebaran tidak puasa, besok keduanya puasa, bagus, afdol. Ada juga nggak apa-apa, yang penting masih di bulan Syawal. Kita antar hari ke-10 udah masih Lebaran umpamanya, nggak apa-apa selama masih bulan Syawal gitu kan. Hari kedua, ketiga masih Lebaran, masih kangen, nggak apa-apa. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan summa atbahu sitan min Syawal kana kasamid dahri. Dan sebab puasa Ramadan dan diikuti 6 hari setelahnya, ya, masa habis Lebaran, maka kana kasamid dahri, maka seperti puasa 1 tahun ya. Wala tadunnu idza sumta inna shoma huwa tarkut ta'am wa syarabi wal wiqa'i faqat. Dan tidak boleh kita hanya puasa itu berprasangka meninggalkan makan, minum dan berhubungan sama istri di siang hari saja ya. Tidak begitu puasa itu. Artinya bukan hanya nahan makan, nahan minum, nahan berhubungan di siang hari. Bukan begitu saja ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ila ju'a atsi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak orang berpuasa cuma mendapatkan haus dan laparnya saja ya. Bisa babi adami kafil jawari anil makari, kesebab dia tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi puasa itu bukan hanya nahan makan minum saja, ternyata harus menahan mata dari maksiat ya, mulut, kuping ya, perut ya, pokoknya segala hal-hal yang dilarang tidak boleh dijalankan. Puasa mata, puasa mulut, ngomongin orang, ngomong tidak bermanfaat itu kan. Mendengarkan begitu juga sama ya. Harus puasa juga ya. Jadi kalau tidak puasa anggotanya cuma nahan makan minum doang ya,
tidak dapat pahala, cuma lapar dan hausnya doang gitu kan. Itu puasa umum ya. Puasa yang sebenarnya itu puasa seluruh anggota tubuh dari sesuatu yang tidak disukai oleh Allah ya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yad'u qala zur wa amalu bihi falaysa lillahi hajatun. Ayat umat ta'amahu wa syarbahu bisamihi bal tamamu samin bikafil jawari. Jadi yang berpuasa itu meninggalkan omongan-omongan jelek juga, perbuatan-perbuatan jelek juga tinggalkan ya. Makanan, minuman pun dibatasin ya. Anggota tubuh pun tidak boleh berbuat yang dilarang. Baru itu puasa. Bayam bagi antafada aina anil nadri ila makarih ya. Balik harus menjaga mata dari memandang yang dilarang oleh Allah. Ila kulli masghulu qalba juga sesuatu yang menjadikan hati sibuk sehingga meninggalkan zikir. Sehingga sibuk ngurusin yang macam-macam sehingga tidak sempat zikir, tidak sempat baca Quran, tidak sempat ibadah lainnya. Cuma ngurusin persiapan buka puasa aja. Apalagi seperti itu. Jadi justru puasa itu adalah untuk apa? Memecahkan syahwat. Syahwat bukan nafsu syahwat bilahi aja. Syahwat mulut dari berbicara yang tidak bermanfaat. Syahwat mulut dari pengen makanan yang serba enak yang berlebihan. Jadi makan siang, pagi dan sore pindah ke maghrib. Tumpah semuanya segala ada gitu ya. Yang lain gak ada kolak jadi kolak ada asinan, ada sirup, ada buah-buahan macam-macam kan, tumpah di malam hari itu. Jadi nafsu syahwat makannya semakin menggebu-gebu. Jadi puasanya tidak berhasil. Kenapa? Syahwatnya masih merajalela gitu kan, belum bisa dikekang gitu ya. Ya boleh kita makan bergizi tapi jangan berlebihan. Ya. 5 kolak udah, rujak udah, sirup juga, buah-buahan juga, asinan, wah kumpah tuh di maghrib. Jadi nafsu syahwat makan bertambah besar daripada hari-hari biasa. Hari biasa makan seadanya jadi gitu kan. Tempe tahu, sayur asam, ini masih gak ada-adain. Belum lauk pauknya, belum ya. Jadi nafsu syahwat makan tambah berlebihan jadinya. Jadi tidak berhasil puasanya berarti kenapa? Nafsu syahwat makannya masih diumbar gitu kan. Ya, berlebihan. Jadi hari-hari biasa makan tempe tahu masih biasa, normal. Justru puasa udah ada-adain. Ya boleh sih seadanya, tapi jangan berlebihan. Dan intinya puasa apa? Mengekang hawa nafsu, syahwat bilahi, syahwat mata, syahwat mulut, syahwat perut ya. Macam-macam syahwat, keinginan, hawa nafsu itu kan. Itu yang namanya puasa, sebenarnya puasa. Ya bukan puasa hanya mendapatkan haus dan laparnya doang. Jadi nantinya di Idul Fitri pun tidak dapat fitrah. Kalau dapat fitrah dengan puasa Ramadan tadi menghasilkan setahun ke depan akan lebih baik lagi ibadahnya. Jadi hasil puasa sebulan itu ada bekasnya. Jadi setan pun untuk menggoda katanya sulit menggodanya bagi orang yang berpuasa dan berhasil. Tadi kan bisa apa? Memecahkan hawa nafsu. Ya. Syahwat bilahi, syahwat keinginan. Keinginan itu bukan bilahi aja, keinginan makan ini juga ada kan. Itu kita terbiasa begitu kadang-kadang. Jadi orang-orang ada beberapa golongan orang sufi itu tambah banyak halwatnya justru di puasa itu halwat. Ya, orang-orang itu sekadar tuh bagus juga tuh orang-orang apa namanya tabligh ya. Itu begitu dia di mushola di masjid pada itikaf ya. Itu sadanya. Kita nggak bisa aja minimal ada beberapa saat ya untuk itikaf sambil baca tadarus, baca zikir gitu kan. Kalau kita banyak makan dari maghrib nanti terakhirnya berat, enak tidur, udah deh ngantuk ya udah. Jadi cuma mindahin makan dari siang ke malam, udah mau ngantuk, baru pengen tambahan ibadah lainnya kan. Jadi berarti nafsu syahwat kita masih besar, berarti tidak berhasil puasa tadi siang. Itu puasa umum namanya. Kita kan ibadah jangan pengen dia di bawah terus, harus meningkat gitu, meningkat. Puasa khawas barangkali lebih tinggi lagi barangkali. Minimal itulah kurangin. Ya kita perlu makan bergizi perlu bersehat ya, tapi jangan berlebihan gitu kan. Nanti cukup format 7 butir dan air jam-jam itu udah cukup segalanya. Kita masih ada yang lain ya kan. Kurma udah, kolak buah-buahan belum gitu. Terus
Jadi puasa menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang tidak disukai. Kuping, mulut, hidung, bahkan perut, bahkan Allah sangat benci tempat yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Makanan halal itu enggak suka, apalagi yang haram itu ya. Buka puasa halal semua makanan, tapi kalau berlebihan Allah tidak suka gitu kan. Berarti ya dibatasin. Hafil khabari khamsun yuftiranna lisaimin al-khidbu wa ghibatu wa namimatu wa yaminu al-kadzibatu wa nadzu bisyahwati. Dalam sebuah keterangan bahwa ada 5 hal yang membatalkan puasa. Di sini ada kizib, berkata dusta, gibah ya, ngomongin orang, wa namimah, ngadu domba ya, provokator, wa yaminu kadzibah, sumpah palsu, wanadris bisyahwat, dan memandang dengan syahwat, yaitu menghapus, membatalkan puasa. Ya puasa umum makan minum doang. Ada lagi yang lebih khusus, yaitu menjaga dari mulut, tidak berbicara yang tidak-tidak. Ya, mulut banyak banget, ngadu domba, dusta, sumpah palsu, ngomong jelek, bahkan ngomong bodoh pun tidak boleh. Teriak-teriak, misalnya kan, yang ya anak-anak yang dibilang itu suka ada teriak-teriakan yang tidak ada manfaatnya, ngomong yang tidak berpadilah kan, itu pun tidak bagus. Ya, itu dijaga semua supaya puasanya dapat pahala. Ya tadi bukan hanya lapar dan haus doang itu kan. Jadi akhir Idul Fitri dapat fitrahnya ya tidak berkualitas gitu kan. Kita menghasilkan kalau dalam puasanya berhasil, itu bisa menjaga dari godaan setan setahun ke depan katanya. Nah, berarti akan lebih baik lagi ya. Ya kita di hari fitri Allah ampuni dosa-dosanya. Tapi setan pun saat itu tidak diam untuk menggoda kembali. Baru hari pertama sholat udah di akhir-akhir nih, karena sibuk kan, keliling-keliling. Maka dianjurkan pada hari Idul Fitri itu banyakin istighfar, ya, banyakin tasbih. Kenapa? Supaya jangan tergoda lagi dengan godaan-godaan setan selanjutnya. Kan di hari Fitri itu setan akan meningkatkan penggodaannya. Kata Raja Setan, para bertentara, hari ini hari diampuni dosa-dosa Ibnu Adam, setahun yang lalu diampuni, maka segeralah kita menggoda kembali. Semua bertebaran untuk menggoda kembali. Baru hari kedua udah mulai lagi nih. Alhamdulillah. Silakan barangkali tanya lagi. Fa'idza kana adukum shaiman fayarfus wala yafsuq wala jahal. Maka jikalau kamu sekalian sedang puasa, maka tidak boleh berkata-kata yang tidak baik ya. Ucapan yang tidak baik, apalagi nyakitin orang. Fayafsuq, berbuat fasik, itu berbuat yang tidak pantas ya. Berbuat hal-hal yang dilarang. Maksiat. Juga berkata bodoh, yaitu perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan seperti teriak-teriak atau mengecilkan orang lain ya, menyepelekan orang lain, menghina orang, itu pun termasuk yang perbuatan yang tidak boleh ya. Fa ini meru'un qatiluhu aw syatimuhu fayaqul inni shaimun. Jika kita umpamanya ada yang ngomelin, ada yang marahin sama kita, ataupun yang bikin kita marah, ataupun kita bikin mau berantem, supaya tidak berantem, ucapkanlah inni shaimun, aku sedang puasa. 3 kali inni shaimun, aku sedang puasa. Ada yang marahin, inni shaimun, aku sedang puasa ya. Diucapkan biar kita ngeh, oh iya lagi puasa, jadi nggak jadi marah itu kan. Supaya kita tidak terpancing emosi. Sumastahada an taftura ala ta'amin halalin. Terus kita harus hati-hati dalam waktu buka puasa. Kita harus makan makanan yang halal. Fala makna lisamin wa huwa aqafu an ta'amil halali idza aftara bi ta'amil haram. Jika kita tidak bisa menjaga ya, dari makanan-makanan yang tidak halal, maka seperti bahwa mislu man yubna qasran yadimu misran. Seperti orang membangun sebuah gedung tetapi ngancurin kotaknya. Kita puasa bukanya buka, tapi makanannya tidak halal.
seperti membangun sebuah gedung tetapi menghancurkan kotaknya, ya, berantakan lagi. Wala tastaksiru, dan tidak boleh berlebihan minato amil halal waktu iftar, tidak boleh berlebihan buka puasa di saat buka puasa. Ya udah kita minimal minum kurang 7 biji umpamanya, ya sholat maghrib dulu gitu kan, nanti bisa taraweh baru makan padat gitu kan, ya supaya maksudnya yang sampai lelah nanti tarawehnya berat kan, untuk Fatazayyada fil aqli li ajli siyamika ala ma taqulhu kulatin. Mengajarkan kita berlebihan makan, ya. Sehingga semalam penuh kita makan terus, ya. Maka palapar kok tidak ada bedanya, ya. Dengan hari-hari biasa. Hari-hari biasa makan seharian penuh, ini mentang-mentang puasa makannya semalam penuh, jadi makan mulu, setelah makan lagi, mau tidur makan lagi. Jangan begitu maksudnya. Wa inna maksudnya bisyami kasatu syahwatika wa tad'ifil quwatika. Sesungguhnya tujuan puasa adalah untuk memecahkan nafsu syahwat dan melemahkan kekuatan syahwat untuk bermaksiat gitu. Bitaqwa biha at-taqwa, supaya lebih kuat untuk bertakwa. Gitu. Jadi tujuan puasa itu adalah untuk memecahkan nafsu syahwat, ya, melemahkan kekuatan untuk maksiat, untuk memberi kekuatan untuk ibadah. Takwa lebih meningkatkan gitu kan. Karena kalau kita syahwat bisa terkalahkan, nanti ruhnya yang hidup. Kalau ruhnya hidup, ibadah itu gampang. Kalau syahwat diikutin jadi sebuah mesinnya, ya udah ngajaknya yang enggak. Ya. Pengennya ya gitu, yang tidak bermanfaat, maaf ngobrol-ngobrol semalam suntuk, kan tidak manfaatnya. Dengan tadarus, dengan zikir, dengan tidur daripada ngobrol yang tidak bermanfaat. Jadi bangun malam bisa tahajud kan. Nanti kalau makan berlebihan, qad saqulas 'alaika ma'datuka wa ma wi'un abghadu ila Allah taala min batnin mul'in min halal. Jika makan berlebihan sehingga berat, ya, perut kita berat, ya, ibadahnya berat, maka kata Allah, tempat yang sangat dibenci adalah tempat itu perut yang dipenuhi dengan makanan halal. Itu dibencinya, makan halal bukan makan haram. Makan halal pun berlebihan Allah tidak suka, dibenci. Fa kaifa idza muli'a min haram fa idza arafta ma'na shaum. Maka kita jika tahu fadilahnya puasa, ya, jagalah makan makanan dari yang haram. Fastaksir minhu mastata'ta min asasis ibadah. Maka perbanyaklah, ya, memperkuatlah, ya, mengurangi makanan halal, karena puasa itu adalah fondemennya, kuncinya ibadah. Ya. Kata Nabi, persempitlah perjalanan setan dalam darahmu dengan puasa. Ya, kalau kita puasa, ibadah itu gampang, baca Quran enak, sedekah juga gampang. Coba kita berpuasa kan sedekah nggak hitung-hitungan, Pak, ya. Puasa, sedekah enak, baca Quran juga gampang. Ya, karena setannya tidak bisa tembus ke pembuluh darah. Tetapi kalau setan sudah masuk sampai ke pembuluh darah, maka yang jadi mesinnya adalah setan. Jadinya berat ibadahnya. Maka pintunya adalah puasa. Miftahul qurubat, kunci-kunci amal kebaikan dengan puasa. Likulli syai'in babun wa babul ibadati shaum. Setiap segala sesuatu ada pintunya. Pintunya ibadah adalah puasa. Nah, puasanya berhasil dengan puasanya, maka pintu ibadah lain pun maka mudah. Hafil hadis, kullu hasanatin bi asyri amsalha, setiap kebaikan 10 kali lipat kebaikan dibalasnya, sampai 700 kebaikan. Ila saum, kecuali puasa. Penahu li wa ana ujiubi. Kecuali puasa, hanya Allah yang tahu ganjaran puasa, ya. Karena puasa itu sangat rahasia. Yang tahu cuma dirinya dan Allah, ya. Sebab puasa itu rahasia yang enggak ketahuan. Ya. Enggak ketahuan puasa apa enggaknya, ya. Karena memang ibadah yang sangat rahasia. Maka ibadah puasa fadilahnya tidak diutarakan, hanya Allah yang tahu. Karena puasa itu yang tahu adalah dirinya dan Allah semata, ya. Yang lain bisa ketahuan fadilah-fadilahnya. La khuluqu
atyabu indallahi. Adapun bau mulutnya orang puasa, wa khuluqu fami shaim, bau mulut orang puasa lebih wangi daripada minyak misik. Maksud di sini adalah kebaikan-kebaikan orang berpuasa lebih mendekatkan banyak ibadah gitu. Jadi karena bau mulut itu karena puasa, maka lebih gemar untuk beribadah biasanya itu ya. Maka dia banyak taqarrub kepada Allah, maka banyak fadilahnya, banyak mendapatkan ridho dari Allah, banyak mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kebaikan-kebaikan itu banyak sebab puasa gitu, bukan bau mulutnya zahir ya. Zahirnya memang bau. Sebenarnya mah hakikatnya adalah banyak kebaikan-kebaikan sebab puasa. Banyak beramal baik ya. Sedekahnya, zikirnya, baca Qur'annya banyak ya. Karena taqarrubnya lebih mudah, lebih gampang kalau lagi puasa gitu. Itu pun min ajli fasumuli, maka ini saat puasanya karena Allah, karena aku, maka aku yang akan membalasnya gitu kata Allah. Lalu Rasulullah ajnatu babun yuqalahu rayyan, maka puasa adalah salah satu pintu kebaikan-kebaikan. Juga ada pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, adalah pintu rayyan. La dakhuluhu ila saimun, tidak akan masuk ke pintu rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Puasa ya. Itu di antara beberapa keterangan tentang fadilah puasa. Intinya adalah bukan puasa mulut dari makan dan minum saja dan berhubungan suami istri di siang hari ya. Di puasa seluruh organ tubuh kita dari hal-hal yang tidak bermanfaat, bagi yang maksiat. Makan makanan pun yang halal kita batasin. Intinya untuk memecahkan nafsu syahwat, nafsu bilahi. Nafsu syahwat itu umum, bukan hanya nafsu syahwat bilahi aja. Syahwat makan, syahwat mulut ngomong baik, syahwat mata ya. Syahwat keinginan gitu kan, itu pun syahwat. Itu tujuannya untuk apa? Memecahkan, melemahkan kekuatan untuk maksiat dan untuk menguatkan untuk banyak ibadah. Itu tujuan puasa sebenarnya ya. Mudah-mudahan ya dengan ini semuanya bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kepada Subhanahu wa taala, lebih meningkatkan lagi, karena puasa sebenarnya adalah itu tadi ya, menjaga semua anggota tubuh kita, puasa dohir dan puasa batin ya. Itu saja barangkali pengajian di hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kami sampaikan itu tentang kami pribadi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu rasul ajmain. Amin. Allahumma hamdan yafi ni'amaka bi majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa ma'dhum sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa daiha wa nur al-sirri wa diyaiha wa fi abdana shifaiha wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma tina nura wajidna nura waj'alna fi qalbina nura wa fi kuburina nura wa fi sam'ina nura wa fi basarina nura wa fi lahmina nura wa fi damina nura wa fi idamina nura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.